Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ittibaq. Baiklah, adapun pengertian dari tibak dalam balaghah wadihah disebutkan bahwa tibak adalah ittibaqu huwal jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalam. Tibak adalah berkumpulnya suatu perkara dengan lawannya dalam suatu kalimat. Demikian juga dalam Mu'jam al-Mufassal dikatakan ittibaq huwal jam'u bainal ma'nainil mutaqabalaini fil jumlah. Tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa tibak adalah apabila dalam satu kalimat terdapat suatu kata atau kalimat dan antonimnya. Hanya saja kata yang berantonim itu tidak boleh lebih dari satu kata. Apabila lebih, maka tidak dikatakan dalam pengertian dari ittibaq, namun dikategorikan ke dalam muqabalah. Selanjutnya, pembagian dari ittibaq. Pembagian ittibaq ada dua macam. Yang pertama yaitu tibaq ijab dan tibaq salab. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tibaq al-ijab. Tibaq al-ijab huwa ma lam yakhtalifu fihi diddani ijaban wa salaban. Tibaq al-ijab atau tibaq positif adalah tibaq yang kedua katanya berlawanan namun tidak berbeda antara positif dan negatifnya. Suatu jenis tibaq dinamakan dengan tibaq ijab apabila di antara kedua kata yang berlawanan itu tidak memiliki perbedaan dalam hal ijab dan salab. Misalnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi watahsabuhum ayqazan wa hum ruqudun. Dari pola di atas kita menemukan dalam setiap kalimat atau jumlah terdapat dua kata yang berlawanan. Kata-kata yang berlawanan tersebut yaitu antara kalimat ayqazan dan ruqud. Nah, kalimat kedua itu berlawanan, maka dikatakan ittibaq al-ijab atau tibaq positif. Adapun contoh lain dari ittibaq al-ijab kita bisa lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat 122 yang berbunyi awaman kana maitan fa ahyaynah. Dalam ayat ini terdapat lafaz maitan dan lafaz ahyayna. Ayat ini juga termasuk dalam contoh ittibaq al-ijab. Kenapa? Karena dalam ayat ini terkumpul dua lafaz yang berlawanan maknanya, tetapi bentuk kedua kalimat tersebut sama-sama bentuk positif atau al-ijab. Adapun pembagian ittibaq selanjutnya yaitu ittibaq as-salab. Ittibaq as-salab huwa makhtalafa fihi diddani ijaban wa salaban. Tibaq as-salab atau tibaq positif adalah tibaq yang kedua kata yang berlawanannya itu berbeda antara positif dan negatifnya. Apabila kata yang berlawanan itu menggunakan bentuk positif dan negatif, maka disebut tibaq as-salab. Dalam hal ini, tibaq salab bisa terdiri dari nafi dengan isbat atau nahi dengan amar. Kita bisa lihat dari contoh di bawah ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 108 yang berbunyi yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Pada contoh di atas terdapat penggunaan dua kata yang masing-masing berlawanan pada setiap kalimat atau jumlahnya.
Kata-kata yang berlawanan tersebut adalah yang pertama, yastaghfuna minan nas dan la yastaghfuna minallah. Yang yastaghfuna minan nas itu berbentuk positif dan la yastaghfuna minallah berbentuk salab atau negatif. Maka dikatakan kepada contoh tibak as-salab. Contoh lain dari tibak as-salab kita bisa lihat dari paparan di bawah ini dalam Quran surah Ar-Rum ayat 7. Nah, ini termasuk juga ke dalam tibak as-salab. Dalam ayat ini terdapat lafaz la ya'lamun dan lafaz ya'lamun. Kenapa dikatakan ke dalam contoh tibak salab? Karena ayat tersebut terkumpul dua lafaz yang berlawanan maknanya dan bentuk kedua kalimat tersebut berbeda, yakni yang satu bentuknya negatif dan yang satunya lagi positif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.